Sejak dulu sepak bola Indonesia selalu menarik untuk dibahas. Sepak bola Indonesia selalu menjadi magnet yang sangat luar biasa, bahkan di level Asia. Kenapa? Karena animo supporter di Indonesia itu sangat luar biasa dan berbeda dari kebanyakan negara-negara di Asia. Selain itu, Indonesia sebenarnya juga selalu melahirkan bakat-bakat dan talenta-talenta yang juga mungkin bisa dibilang cukup luar biasa untuk level Asia Tenggara. Tetapi kenapa sih sepak bola kita sulit sekali rasanya untuk berkembang dan berprestasi? Pertanyaan yang mungkin sering sekali dilontarkan oleh banyak orang, bahkan saya sendiri pun sering bertanya-tanya, kenapa sih sepak bola kita selalu seperti itu? Ketika sepak bola kita mulai merangkak naik, selalu ada masalah-masalah yang membuat sepak bola kita kembali mundur 1 atau 2 langkah, bahkan mulai kembali dari nol lagi. Jawabannya mungkin bisa kita bilang banyak faktor. Tetapi faktor yang menurut saya seringkali mengganggu perkembangan sepak bola kita adalah salah satunya adalah faktor politik. Politik seperti menjadi kabut yang menutupi dunia sepak bola tanah air, sehingga sepak bola kita selalu seperti kehilangan arah untuk maju dan berkembang. Bukti dari masuknya aspek politik ke dalam tubuh sepak bola kita sangat mudah untuk kita temukan. Bagaimana kita melihat dari berbagai macam perkembangan dunia sepak bola kita, terutama di level klub-klub, selalu diiringi oleh tokoh-tokoh politik yang sedang bersafari dalam mencari dukungan politik, atau dalam hal ingin meningkatkan elektabilitas politiknya. Bagaimana pemilik klub di Indonesia syarat sekali dengan tokoh-tokoh politik di tanah air. Belum lagi di tubuh organisasi sepak bola nasional kita, PSSI. PSSI selalu menjadi daya tarik yang sangat luar biasa bagi tokoh-tokoh politik yang ingin maju ke dalam kontestasi politik di negara kita. PSSI seolah-olah menjadi batu loncatan untuk para tokoh-tokoh politik itu mencari pijakan atau permulaan dalam menapaki karirnya di dunia politik. Terbaru mantan ketua PSSI kita yang sekarang telah menjadi Gubernur Sumatera Utara. Kita semua tahu, tidak perlu saya sebutkan dan saya jelaskan bagaimana sebelumnya beliau menjadi ketua umum PSSI, kemudian beliau berubah haluan dan menjadi seorang politikus yang sekarang sukses menjadi atau menjabat menjadi seorang gubernur. Itu baru beberapa contoh saja. Masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Politik seolah-olah menjadi benalu dalam tubuh sepak bola kita. Dia selalu menghisap sari-sari dari pohon induk. Kemudian pohon induk itu perlahan-lahan akan mulai menyusut karena sari-sari dan nutrisinya diserap oleh sang benalu. Itulah politik dalam tubuh sepak bola kita. Menjadi benalu yang merusak sekali. Mereka tokoh-tokoh politik itu sayangnya sama sekali tidak memperhatikan atau tidak menghiraukan bagaimana sepak bola kita akan berkembang. Mereka hanya memikirkan bagaimana mereka kemudian akan menjadi tokoh politik yang dikenal oleh banyak orang, sehingga elektabilitas mereka di kancah dunia politik mudah sekali terdongkrak. Sepak bola dimanfaatkan oleh politik karena memang sepak bola menjanjikan banyak sekali daya tarik terhadap perkumpulan massa. Sepak bola menjadi tempat yang sangat subur bagi orang-orang yang ingin mencari nama atau panggung. Karena sepak bola selalu diminati oleh banyak kalangan. Begitu pula di Indonesia, sepak bola menjadi olahraga nomor 1, meskipun sampai detik ini sepak bola kita tidak pernah berprestasi. Bandingkan saja dengan olahraga-olahraga lain.
Badminton contohnya. Badminton telah memberikan kita prestasi yang sangat luar biasa, bahkan di ajang level dunia. Pemain-pemain bulu tangkis dari Indonesia selalu menjadi pemilik panggung nomor 1 di pentas dunia. Sepak bola di kancah Asia Tenggara saja kita sulit untuk bersaing untuk menduduki podium tertinggi. Tetapi animo untuk menonton pertandingan-pertandingan sepak bola dan mengikuti perkembangan tim nasional kita selalu tidak bisa disandingkan dengan cabang olahraga yang lain. Itulah mengapa tokoh-tokoh politik di Indonesia sangat tertarik untuk mencari panggung dalam tubuh sepak bola nasional kita. Terbaru ada sebuah organisasi atau lembaga yang menurut saya cukup menggelikan. Namanya adalah IPW, Indonesia Police Watch. Cukup menggelikan bagi saya. IPW sebenarnya didirikan oleh sekelompok jurnalis atau wartawan di era-era tahun 2000-an. IPW berdiri sebenarnya sesuai dengan namanya, Indonesia Police Watch. Tujuan mereka adalah untuk mengontrol dan mengawasi kinerja pihak kepolisian. Dulu IPW dibentuk karena untuk mengontrol dan mengawasi kepolisian, di mana kepolisian sebelumnya terdeteksi atau dicurigai memiliki hubungan yang sangat erat dengan pemerintahan era Orde Baru, di mana polisi ditengarai menjadi alat legitimasi kekuasaan bagi presiden waktu itu, yaitu Soeharto. Tetapi belakangan polisi sudah lagi tidak seperti zaman di Orde Baru, tetapi IPW tetap berdiri. IPW seharusnya sesuai namanya tetap berjalan dengan visi misi didirikannya organisasi tersebut, yaitu Indonesia Police Watch. Organisasi yang seharusnya mengawasi dan mengontrol kinerja dari kepolisian Republik Indonesia. Tapi belakangan IPW sangat rajin sekali mengkritisi laju perkembangan sepak bola Indonesia. Terutama IPW sangat rajin sekali mengkritisi PSSI. Bagi saya ini sudah keluar jalur. Bagaimana tidak keluar jalur? IPW yang tujuannya mengoreksi, mengontrol dan mengawasi kebijakan atau kinerja dari pihak kepolisian, kemudian tiba-tiba mengkritisi dunia sepak bola, yang dimana IPW seharusnya tidak berkompeten di sana. Bahkan belum tentu orang-orang di dalam IPW itu ada yang mengerti tentang sepak bola. Tapi mereka sangat rajin. Bahkan terakhir mereka mendesak kepolisian untuk tidak memberikan izin kepada PSSI untuk kembali menggulirkan kompetisi Liga 1. Konyol bagi saya. IPW seolah-olah tidak melihat aspek dari dampak atau kerugian yang bisa dihasilkan atau ditimbulkan dari ditundanya pagelaran kompetisi Liga 1. Mereka tidak pernah memikirkan bagaimana nasib para pemain. Mereka tidak memikirkan bagaimana nasib para wasit dan para pedagang-pedagang yang selalu berjualan di area stadion ketika ada pertandingan. IPW hanya melihat itu seolah-olah dari aspek politisnya saja. IPW mengambil tindakan yang demikian menurut mereka itu berdasarkan dari tragedi Kanjuruhan beberapa waktu yang silam. Tapi apakah dengan menghentikan kompetisi selama mungkin sampai batas waktu yang tidak bisa kita tentukan itu adalah sesuatu hal yang baik? Tidak. IPW tidak pernah mengedepankan aspek perkembangan dunia sepak bola kita. IPW tidak pernah melihat adanya kepentingan hal itu. Tapi bagi IPW, mereka mengkritisi sepak bola kita karena sepak bola kita sedang viral. Mereka
sebenarnya hanya ingin mendongkrak popularitas mereka, mendongkrak eksistensi mereka, bahwa IPW hadir di tengah-tengah masyarakat. Seolah-olah demikian. Tetapi bagi saya harap stoplah. IPW seharusnya bergerak atau melakukan pekerjaannya sesuai dengan tujuan awal didirikannya lembaga tersebut. Tidak usah mereka mencampuri urusan sepak bola yang jelas bukan bidang mereka. Bagi saya cukup. Sekian.